Dentuman bom, roket, rudal tak asing lagi di telinga rakyat Palestina. Hampir 100 tahun tanah ini dihancurkan, dirampas, dan diserang. Inilah Palestina, satu-satunya negara di dunia yang hingga detik ini masih dijajah. Awal Mei lalu, Israel mengusir paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Ini ketiga kalinya konflik antara Hamas dan Israel memanas. Israel berdalih menyerang teroris, Hamas mengaku menyerang pencuri lahan. Bentrokan susulan terjadi antara polisi Israel dan warga Palestina di kompleks Masjidil Aqsa pada 10 hari terakhir Ramadan. Massa melemparkan batu dan polisi membalasnya dengan granat. Hamas mengultimatum Israel untuk menarik tentaranya dari wilayah Sheikh Jarrah. Our house has been destroyed because of the Israeli atrocities and their offensive and their crimes. Our beloved sons and daughters have been slaughtered by the Israelis. This is what left for us Palestinians. Not our option to fight. It is compulsory on us. The international community was weak to pressurize and push the Israelis to the terms, and so we are left with only one option, that is to resist. Israel Defense Force atau pasukan pertahanan Israel membalas serangan sekitar 4.000 roket Hamas dengan serangan misil. Yes, of course we realize it. But what do you expect us to do when they start? Palestinians start shooting rockets and missiles into Israel, and they are targeting civilians. We are targeting terrorists. Now, it is very unfortunate that those terrorists are hiding like cowards behind civilians. Salah satu warga Palestina di tepi barat menggambarkan suasana konflik ini saat ia diwawancarai CNN Internasional Mei lalu. This is ethnic cleansing. If you want to call it a civil war is between Israel's right wing and left wing, not between settlers trying to take over the homes of Palestinians and kill them. They just stabbed a man who was working in Hulot settlement near Jaffa with 25 times. He was stabbed 25 times. Tak hanya permukiman warga Palestina, serangan udara Israel yang intens juga meruntuhkan Menara Al-Jallah Gaza 15 Mei 2021. Di gedung itu ada kantor media Associated Press dan Al Jazeera. We targeted this building because it hosted Hamas military infrastructures. CEO Associated Press Gary Pruitt meminta Israel memberikan bukti bahwa Hamas memiliki aset di gedung tersebut. Menurut Gary, AP sudah berkantor di gedung tersebut selama 15 tahun terakhir. Kurang dari sepekan setelah serangan Al-Jallah dan setelah mendapat tekanan internasional, pemerintah Israel dan kelompok Hamas sepakat melakukan gencatan senjata. Dalam kurun waktu 11 hari, lebih dari 250 warga Palestina dan 11 warga Israel tewas. Namun beberapa jam setelah gencatan senjata, konflik Hamas-Israel kembali memanas. Serangan susulan kembali terjadi di Masjidil Aqsa. Militer Israel menyatakan akan memperluas serangannya dan menjatuhkan bom-bom di Khan Yunis, Gaza Selatan. Kembali ke tahun 1517, saat itu Palestina adalah bagian dari wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Di tanah itu, Muslim, Kristiani, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai. Namun, kedamaian itu mulai terusik saat gerakan politik Zionis mulai terbentuk akhir abad ke-19 di Eropa. Zionis berniat mendirikan negara untuk kaum Yahudi di tanah Palestina. Bagaimana Israel mendapatkan tanah rakyat Palestina itu karena ketika Inggris mau keluar sebagai penjajah, itu yang kemudian memfasilitasi mereka-mereka yang keturunan Yahudi dari negara di Eropa untuk datang dan kemudian mendirikan negara yang namanya Israel. Dalam Perang Dunia ke-1, Kesultanan Utsmaniyah terlibat perang dengan Inggris. 2 November 1917 melalui deklarasi Balfour, Inggris menyatakan mendukung keinginan Zionis. Setelah Inggris menguasai Palestina, keran imigrasi Yahudi dibuka lebar-lebar.
Tahun 1937, percikan konflik warga Yahudi dan warga Palestina mulai membara. Inggris cuci tangan atas kekacauan yang terjadi dan menyerahkan masalah Palestina ke PBB. November 1947, PBB membuka voting untuk membagi wilayah Palestina. 33 negara setuju, 13 negara yang mayoritas negara Islam menolak, dan 10 negara lainnya abstain. Akhirnya, PBB membagi tanah Palestina menjadi dua bagian, 56% untuk Yahudi dan 42% untuk Palestina. Sisanya 2% adalah zona internasional. Di dalamnya ada tempat suci 3 agama, tembok ratapan, Katedral Santo James, Gereja Makam Kudus, dan Masjid Al-Aqsa. 14 Mei 1948, Zionis mendeklarasikan negara Israel. Bagi rakyat Palestina, hari itu adalah hari Nakba atau hari kehancuran. Warga Palestina terusir dari tanah airnya sendiri. Tahun 1967, Perang 6 hari terjadi antara Israel dan koalisi negara-negara Arab. Hingga kini, pendudukan Israel atas wilayah Palestina masih berlangsung. Nah, ini yang kemudian sekarang berlanjut terus. Yang tadinya wilayah Palestina itu sangat luas, katakanlah begitu, terus kemudian perlahan-lahan diambil oleh pemerintah Israel ataupun warga Israel. Konflik Palestina-Israel tak lepas dari campur tangan negara-negara pendukung dan komunitas internasional, terutama Amerika Serikat yang merupakan negara pertama yang mengakui Israel. Pertanyaannya adalah, mengapa konflik ini tak kunjung berakhir? Amerika Serikat merupakan faktor kunci di mana penyelesaian damai yang ada di Timur Tengah. Nah, cuman permasalahannya memang di Amerika Serikat itu ada lobi Yahudi. Palestina bukanlah negara tanpa pemimpin. Negeri ini memiliki Palestine Liberation Organization atau PLO yang berdiri tahun 1964. Tahun 1994 Palestina resmi memiliki presiden, yaitu pemimpin PLO Yasser Arafat yang berasal dari faksi Fatah. Faksi Fatah merupakan representasi Palestina di panggung internasional dan menguasai wilayah tepi barat. Selain Fatah, ada faksi Harokat Al-Muqawwamah Al-Islamiyah atau Hamas. Saat ini, pemimpin tertinggi Hamas adalah Ismail Haniyeh. Dua faksi besar Palestina, Fatah dan Hamas, punya asa yang sama, kemerdekaan Palestina. Namun, jalan yang mereka tempuh berbeda. لذا أنا أقول لا يوجد هناك خلاف على المبادئ الوطنية إطلاقا. ربما هناك أيديولوجيات فكرية ترتبط بها حركة حماس، أجندات خاصة لها. Maybe we and Fatah in particular are like water and oil. We do not mix. We are having different opinions, different political programs, okay? But the destiny of us that we are in the same cup, and that cup is called Palestine. Ideologi yang berseberangan inilah yang kerap dimanfaatkan Israel. The people of Gaza are victims. They are victims of their own leadership. They are not victims of Israel. Israel is not controlling the Gaza Strip. The Gaza Strip is controlled by Hamas. So people of Gaza, the way we look at it, they are victims, of course. I mean, they suffer. But they suffer because of their leadership. They suffer because of their corrupt and extremist leadership. Faksi Fatah dan Hamas memang terlibat konflik internal. Sudah hampir 15 tahun Palestina tidak menggelar pemilu. Pemilu yang seharusnya dilaksanakan Mei tahun ini terpaksa diundur Presiden Mahmud Abbas. The main reason was that they were afraid that Hamas will have very good gains and success in the elections and might also overtake
the West Bank, where the Palestinian Authority is in charge. So with Israel, we're facing the Palestinian Authority, where the Palestinian Authority is actually controlling only the West Bank. Last election were in 2006, so I mean now it's more than 15 years that they didn't have elections. Konflik internal juga melanda Israel. Selama 12 tahun terakhir, Benjamin Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. 13 Juni lalu ia kalah 1 suara dalam voting di parlemen. Perdana Menteri baru, Naftali Bennett, dikenal anti-Palestina. Ia menilai pembentukan negara Palestina merupakan tindakan bunuh diri Israel. ربما هذه الحكومة لن تكون أفضل من الحكومات السابقة. هي حكومة يمين تطرف لها حساباتها الخاصة، ولكن يبقى الأمر متروك لما ستقدم عليه هذه الحكومة مستقبلا نحو السلام. Pemerintahan baru di Israel, apakah masa depan Palestina akan semakin baik atau enggak? Let us see. Karena satu, kalau kita lihat Perdana Menterinya, terus terang dia adalah kanan sekali. Tetapi kalau kita lihat koalisinya, banyak sekali partai-partai termasuk partai Arab. Apakah koalisi ini akan dapat memainkan perannya sehingga mengencourage atau bisa berkontribusi terhadap kelanjutan dari negosiasi antara Palestina dan Israel? Amerika Serikat punya peran penting dalam konflik Palestina-Israel. Amerika Serikat merupakan faktor kunci di mana penyelesaian damai yang ada di Timur Tengah. Nah, cuman permasalahannya memang di Amerika Serikat itu ada lobby Yahudi yang tentu mereka akan meminta siapapun pemerintah Amerika Serikat, apakah dari Partai Republik atau Demokrat, untuk selalu melindungi Israel. Tahun 2017 lalu, Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump memindahkan kantor kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Agustus 2020, sebelum lengser, Trump menginisiasi Abraham Accord. Melalui perjanjian ini, 4 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain, dan Maroko, sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Dukungan moral Amerika Serikat terhadap Israel tak pernah berhenti. Mulai dari dukungan militer hingga kebijakan politik luar negeri yang menguntungkan Israel. Hingga tahun 2028 nanti, Israel akan menerima bantuan militer senilai 38 miliar dolar Amerika atau sekitar 546 triliun rupiah. Bagi Palestina, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan sejarah terburuk keterlibatan Amerika Serikat. وكان أسوأهم ترامب الذي اعتدى على القدس واتخذ خطوات سيئة جدا وخاطئة بالمفهوم السياسي والقانون الدولي وقطع مساعداته عن مؤسسات أممية وعاد الشعب الفلسطيني ولذلك ذهب إلى الجحيم. Lantas, bagaimana Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden? Ketika Israel mulai menyerang Palestina Mei lalu, butuh waktu 8 hari sebelum Biden mendukung gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Biden mengirim Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken untuk menemui mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Yordania Abdullah. I'm here to underscore the commitment of the United States to rebuilding a relationship with the Palestinian Authority and with the Palestinian people. Campur tangan komunitas internasional diharapkan mampu mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Walaupun banyak negara termasuk Indonesia sudah mengakui Palestina sebagai negara, tapi kalau misalnya Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya tidak mengakui Palestina, maka tidak dianggap Palestina itu ada. Israel sendiri mengklaim mereka menginginkan perdamaian. Mulai dari perjanjian Oslo 1993, Taba Talks 2000, dan Camp David 2005-2006. He was hosting the discussions in Camp David in the summer of 2000, and he said it afterwards,
in a very clear terms that it was Yasser Arafat who rejected all compromises, and therefore it was not possible to reach a lasting, a permanent solution to the conflict. We went again with another prime minister, with Olmert, trying again, putting maps and etc., trying to find a solution. Rejection. Palestina mempertanyakan perdamaian apa yang dimaksud Israel. Bagi Palestina, perdamaian adalah pengakuan kemerdekaan Palestina yang hingga hari ini belum tercapai. Selain itu, bukanlah perdamaian. فالسلام الذي تتحدثين عنه أو نريده هو أن نحصل على كامل الحقوق الوطنية المشروعة لنا من إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. Beberapa pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama, which is that's not the case. Karena persepsi yang salah bahwa ini adalah isu agama. No, ini adalah isu kemanusiaan, ini adalah isu keadilan. Inilah tembok yang dibangun Israel untuk mengungkung hak dan kebebasan hidup warga Palestina. Tembok setinggi 7 hingga 8 meter membungkus wilayah tepi barat dengan panjang lebih 700 km. Lebih dari 200 pos pemeriksaan didirikan untuk membatasi gerak warga Palestina, memisahkan warga Palestina satu sama lain. Akses udara, darat, dan laut ditutup. Can Palestinians live free? Can they say they're Palestinian without being chased down by settlers shooting at them? Can they say, hi, I want Palestine to be free without worrying about the Israeli military corps charging us with incitement? Because that's what's happening. Selama 70 tahun terakhir, bahkan sejak sebelum Israel mendeklarasikan negaranya tahun 1948, wilayah kependudukan Israel di Palestina semakin meluas. Seiring dengan itu, populasi warga Palestina di tanahnya sendiri semakin terkikis. Kini sekitar 700.000 warga Yahudi menempati 250 wilayah kependudukan di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Ini semua adalah wilayah kependudukan yang ilegal menurut hukum internasional. Dan inilah Gaza, tanah seluas 300 km persegi yang dihuni kurang lebih 2 juta penduduk. Hampir setengah dari penduduk Gaza hidup dari mengandalkan bantuan kemanusiaan internasional. Upaya perdamaian terus dijajaki, namun hingga kini belum ada titik terang. Before you ask us to make any peaceful solutions or to move towards the diplomacy that we all do want to see, we want to be free and we want equality and justice, make sure the leaders that are shaking hands aren't also making commands to break our bones. Selain jalur diplomasi, upaya lainnya adalah aksi boykot. Tahun 2005, gerakan boykot, divestment, and sanction dideklarasikan di Palestina. Aksi boykot ini adalah salah satu strategi menghadapi politik apartheid Israel pada Palestina. Co-founder BDS Movement, Omar Barghouti, menyatakan, gerakan BDS menyasar perusahaan manapun yang berkontribusi kepada praktek penjajahan Israel terhadap Palestina. In the Palestinian case, we target institutions, not individuals. So BDS is based on complicity, not identity. We target all companies involved in Israel's violations, not just Israeli companies, Chinese companies, American, French, British, Dutch. No matter what the identity of the company, we don't care. If it is involved in Israel's apartheid and colonialism, we target that company. BDS pernah memboikot beberapa perusahaan yang dianggap mendukung penjajahan Israel terhadap Palestina. Salah satunya memboikot perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat Hewlett Packard karena terlibat dalam penyediaan teknologi untuk militer Israel. 2018 silam ada kampanye pemboikotan terhadap perusahaan sepatu olahraga dari Jerman Puma. Pasalnya, Puma menjadi sponsor Asosiasi Sepak Bola Israel atau IFA, Israel Football Association.
Aksi boikot ini adalah upaya menekan Israel agar tunduk kepada hukum internasional dan prinsip HAM. 29 Mei lalu BDS membuka perwakilannya di Indonesia. Sejak dulu, kebijakan politik luar negeri Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina, mulai dari forum OKI, keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun silam, hingga melalui gerakan non-blok. Kegigihan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina tak lepas dari hutang sejarah. Sejak kita merdeka, sebetulnya kan Indonesia ini 10 negara pertama itu 7 diantaranya negara Timur Tengah. Dan yang pertama kali adalah Palestina, lewat muftinya namanya Al-Mufti Sheikh Al-Husaini yang menyampaikan dalam buah pidato di Radio Berlin, kemudian disebarkan oleh koran Mesir ketika itu. 22 Juni 2021 dalam pertemuan luar biasa gerakan non-blok secara virtual, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak negara-negara anggota GNB untuk mencari solusi masalah Palestina. Menurut Retno, ada 3 langkah penting yang perlu diambil, yaitu mendukung terwujudnya negosiasi damai yang didasarkan pada penyelesaian 2 negara, mendukung status Palestina sebagai negara, dan mencegah terulangnya kebrutalan Israel. Jangan pernah lupa core issue, isu intinya. Dan jangan berpaling ke isu yang lain. Apa core issue? Core issue adalah pendudukan Israel atas Palestina. Jadi kita harus ingat selama core issue itu belum diselesaikan melalui negosiasi, maka selamanya masalah itu akan muncul kembali, dan muncul kembali. Dan ini core issue pendudukan ini perlu juga saya sampaikan karena begini, lagi-lagi beberapa pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama, which is that's not the case. Karena persepsi yang salah bahwa ini adalah isu agama. No, ini adalah isu kemanusiaan, ini adalah isu keadilan. Amerika Serikat mengaku menghargai sikap Indonesia. Saat Wakil Menteri Amerika Serikat Wendy S. Sherman berkunjung ke Indonesia, ia sempat menyinggung komitmen Indonesia terhadap Palestina. Well, like Indonesia, we believe in a two-state solution, and so working together with other countries around the world, and we appreciate Indonesia, Egypt, and other countries in the region who want to try to sustain this ceasefire and get to the kind of environment that would allow for a two-state solution. Hingga detik ini, pendudukan Israel di Palestina masih terus berlangsung. Warga Palestina di Sheikh Jarrah, Silwan, dan sejumlah kota lainnya masih memperjuangkan hak atas rumah mereka yang ingin diambil alih Israel. Rumah yang menurut hukum internasional berada di dalam kawasan pendudukan ilegal Israel di tepi barat Palestina. Sedangkan di Gaza, warganya masih harus tinggal dalam blokade. Can they say, hi, I want Palestine to be free? When we are being shot down and displaced from our homes every single day for 73 years. Can Palestinians live free?